Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Syafril Fariji. Gue bisa dipanggil Ariel atau bisa aja dipanggil dengan nama tengah gue atau Syafril ya gitu tuh. Gue mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas B ya teman-teman. Nah di sini gue mau mengulas gitu ya salah satu mata kuliah yang the best gitu ya di jurusan gue di semester 4, yang kebetulan dosennya itu adalah Bapak Adi Kusuma gitu tuh ya, sebagai salah satu dosen yang memumpuni ataupun bahkan the best gitu di bidangnya ya, di bidang penyiaran dan juga berita gitu tuh. Mata kuliahnya adalah mata kuliah penulisan berita dan artikel gitu tuh. Nah sebagai pengantar gitu tuh, Pak Adi itu memberikan pertanyaan gitu tuh ya kepada mahasiswa. Teman-teman tahu nggak sih gitu tuh makna ataupun arti dari jurusan teman-teman gitu tuh, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah mulai tuh dibedah tuh gitu kan, dipertanyakan gitu, komunikasinya apa, penyiarannya apa, lalu Islamnya apa gitu tuh. Nah menurut penjelasan beliau dan juga penjelasan dari teman-teman yang ada di kelas gitu tuh ya, komunikasi ialah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara efektif dan maknanya itu bisa sama-sama dipahami oleh komunikan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan penyiaran itu tuh artinya adalah proses penyampaian informasi melalui gambar, visual ataupun audio yang dipancarkan melalui sinyal elektromagnetik yang kemudian diterima oleh receiver ataupun perangkat yang ada di TV ataupun radio gitu tuh. Jadi penyiaran itu tuh memang sifatnya itu adalah dia itu dipancarkan secara langsung oleh sinyal elektromagnetik dan diterima langsung juga oleh receiver gitu tuh, atau penerima seperti radio dan juga stasiun televisi. Salah satu sifat lainnya adalah dari penyiaran itu, dia itu menyeluruh teman-teman. Dia itu menyeluruh, menyebar ke seluruh jangkauan pemancar elektromagnetiknya itu gitu tuh. Jadi nggak ada batasan sama sekali gitu tuh, dan berlangsung secara live gitu tuh. Jadi bukan video yang diupload yang itu tuh kayak video-video YouTube, konten-konten YouTube gitu tuh. Kalau bahasa sekarang sih lebih kerennya itu adalah live streaming ya gitu tuh. Cuman memang kalau penyiaran ini nih dihususkan memang di dua perangkat saja gitu tuh, yang sekarang masih ada gitu tuh ya, seperti radio dan juga stasiun televisi gitu tuh. Karena kalau penyiaran tuh emang sifatnya melalui sinyal elektromagnetik, sedangkan kalau live streaming kan dia bukan melalui sinyal elektromagnetik ya, melainkan melalui internet gitu tuh. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Sedangkan Islam sendiri bagaimana? Nah, Islam itu yang ditekankan dalam prodi kami, KPI, itu adalah bagaimana penyampaian pesan dakwah itu disampaikan kepada halayak ramai gitu tuh. Jadi kalau kita gabungkan ya teman-teman, makna dari komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri adalah jurusan yang nanti tuh bakal menciptakan mahasiswa ataupun bahasanya kayak kader-kader gitu tuh ya, kader-kader yang memumpuni di bidangnya gitu tuh, di bidang penyiaran, di bidang komunikasi dan juga di bidang dakwah gitu tuh, dakwah secara menyeluruh gitu tuh, kurang lebih seperti itu gitu ya KPI itu. Jadi memang ada proses integrasi keilmuan gitu tuh ya, dari keilmuan komunikasi, keilmuan bagaimana penyiaran itu sendiri gitu, lalu keilmuan yang ada di dalam dakwah Islam gitu tuh, kurang lebih seperti itu. Nah kita sambil jalan-jalan teman-teman. Oke, lalu di mata kuliah berita, penulisan berita dan artikel ini, Pak Adi juga menyampaikan beberapa itu ya teman-teman, beberapa bahasanya pengantar gitu ya, pengantar mata kuliah gitu tuh, yang memang disampaikan oleh Pak Adi sebagai bentuk pemahaman awal gitu, pemahaman awal untuk kita mahasiswa. Berita itu tuh seperti apa sih teman-teman? Berita itu adalah sebuah informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain gitu, secara menyeluruh, aktual dan juga terpercaya, seperti itu. Jadi informasinya itu tuh, kalau berita itu tuh dia
terintegrasi dan juga jelas gitu tuh. Meskipun memang banyak ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan bahwa berita itu bisa aja menimbulkan informasi yang tidak jelas ataupun hoax gitu tuh. Namun salah satu sifat berita yang memang dia tuh masif gitu tuh. Perbedaannya berita dan juga informasi adalah sifatnya. Kalau berita itu mengandung unsur 5W 1H atau what, where, when, who, and whom atau apa gitu. Satu lagi itu ada, dan 1H how, bagaimana gitu tuh. Jadi kalau berita itu harus mengandung ke 6 unsur tadi gitu tuh, 5W 1H gitu tuh. Sedangkan kalau informasi saja itu ya berupa informasi aja. Kayak contohnya, saya dengan teman saya mengatakan ini ada kegiatan nih gitu tuh, ada kegiatan yang memang sedang akan dilaksanakan oleh satu organisasi atau apa gitu tuh. Lalu saya menyampaikannya kepada teman saya, itu berupa informasi ya, itu berupa informasi gitu tuh. Sedangkan kalau berita itu lebih lengkap lagi. Biasanya kalau sebagai contoh tuh sebagai bentuk tragedi ya, tragedi contohnya bencana ataupun apa gitu tuh. Kalau bencana kan pasti yang ditanyakan kapan bencana itu terjadi, ya kan? Kapan bencana itu terjadi? Bencana apa yang sedang terjadi gitu tuh. Lalu siapa saja korbannya? Lalu di mana kejadiannya gitu tuh. Lalu proses bencana itu terjadi tuh karena apa gitu tuh. Ya kan? Kenapa bencana itu bisa terjadi gitu tuh. Dan how, bagaimana bencana itu tuh bisa terjadi dan timbul di sana gitu tuh. Biasanya ada alasan-alasan tertentu yang memang menjadi alasan gitu kenapa bencana itu terjadi. Kurang lebih seperti itu. Saya juga berterima kasih kepada dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel, Bapak Adi Kusuma, yang telah memberikan penjelasan kepada saya ya. Jadi saya bisa lebih mengerti gitu tuh bagaimana proses penulisan berita dan artikel itu terjadi. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.